Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya ingin berbagi ya terkait pentingnya kesehatan reproduksi ya. Pendidikan kesehatan reproduksi bagi seorang anak ya, terutama remaja. Kenapa hal ini penting? Ya karena anak-anak gitu atau kemudian juga beralih kemudian kepada usia remaja dan mulai mengenal lawan jenis. Nah, ini penting banget bagaimana mereka diberi pendidikan kesehatan reproduksi agar menghindari mereka menjadi korban ya, salah satunya menjadi korban kekerasan seksual. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Sebenarnya pendidikan seksual itu penting dimulai ketika anak berusia dini, yaitu pada saat misalnya batita ya, mereka di bawah usia 3 tahun, anak sudah mulai belajar bicara, anak sudah mulai bisa bicara. Nah, kita saat memandikan tuh udah mulai bisa melakukan pendidikan seksual pada anak, yaitu dengan mengatakan pada bagian tubuhnya ya saat mandi ini tuh mana yang hanya boleh dia yang lihat dan dia yang pegang. Jadi kalau ada orang mau melihat, memegang, menyentuh ya, nah itu maka bisa jadi orang itu punya niat jahat. Nah, oleh karena itu diminta oleh si anak untuk lapor atau mengadukan kepada mama gitu ya. Dan bagaimana anak seumur ini ya, kalau dia perempuan yang memandikan ibunya, kalau dia laki-laki sebaiknya memandikan ayahnya. Dan di situ mulai mengenal alat reproduksinya, ya mulai mengenal alat kelaminnya. Ya, orang Indonesia nih seringkali menyebut penis misalnya, alat kelamin laki-laki itu dengan istilah-istilah seperti burung. Padahal nggak perlu, kata penis kan tidak porno. Anak harus tahu yang sebenarnya. Begitupun anak perempuan dengan vagina. Karena ternyata banyak anak-anak pada usia SD ya, itu mengalami misalnya pelecehan atau kekerasan seksual, itu tidak mengerti bahwa itu adalah hal yang tidak benar, bahwa itu adalah pelecehan atau pencabulan, bahwa itu harus dilaporkan kepada orang tuanya. Itu banyak yang nggak mengerti dan nggak tahu. Nah, oleh karena itu penting sebenarnya mengajarkan hal itu sedari dini pada anak-anak kita. Nah, yang kedua adalah tingginya perilaku asusila ya, serta pergaulan bebas pada remaja ketika dia mulai mengenal lawan jenis. Nah, di sini ya kemudian anak-anak yang kemudian tidak pernah tahu tentang pendidikan kesehatan reproduksi, tentang pendidikan seks dari dini, itu kemudian menjadi korban ya. Nah, ini penyebab tertingginya memang kurangnya pengetahuan tadi gitu ya. Menjadi korban misalnya dengan orang tidak dikenal atau orang yang dikenal atau pacarnya sendiri gitu. Nah, oleh karena itu kesehatan reproduksi ini penting dimulai dari mengenal ya alat reproduksi di tubuhnya dan kenapa pada usia masih anak dia itu nggak boleh melakukan hubungan seksual ya. Kemudian apa sih resiko dari sebuah kehamilan ya, misalnya dia hamil pada usia anak, sebenarnya dampak apa? Melakukan hubungan seks dari dini itu bisa berakibat panjang ya pada usia tertentu ya, misalnya nanti kelak di kemudian hari bisa dia misalnya mengalami penyakit seperti kanker rahim, atau kemudian ketika dia hamil dia organ tubuhnya belum siap ya, tetapi dia harus mengandung anak ya, jadi anak kemudian melahirkan anak juga. Nah, dimana ketika berada masih dalam kandungan, si anak tuh bisa rebutan nutrisi dengan sang ibu yang juga masih usia anak dan masih tumbuh, masih butuh banyak energi. Nah, akhirnya terjadi perebutan yang menang si ibu. Maka banyak anak-anak kemudian dengan ibu yang masih remaja lahir dalam keadaan kekurangan gizi, kemudian stunting ya, karena itu tadi gitu ya, pada organ-organ tubuh si anak yang sedang hamil juga seusia anak tapi sedang mengandung anak. Nah, ini bisa sangat bahaya baik pada janinnya maupun kepada si ibu itu sendiri. Nah, kemudian
pendidikan kesehatan reproduksi ya pada remaja, atau kita sering menyebutnya mungkin KESPRO begitu ya, itu juga harus memang diberikan agar remaja itu bisa lebih bijak dan berhati-hati dalam menanggapi perilaku seksual beresiko ya, sehingga dia bisa terhindar dari berbagai kemungkinan yang membahayakan tumbuh kembang dia sebagai anak. Misalnya dia terhindar dari penyakit menular ya, seksual, juga dapat menerapkan perilaku hidup yang sehat. Dan kalaupun kemudian dia berpacaran, dia akan pacaran gitu dengan cara yang sehat dan menghindari perilaku-perilaku yang membahayakan dirinya, kesehatan tubuhnya ya, sehingga tidak akan melakukan misalnya hubungan seksual di saat masih berusia anak. Nah, sebenarnya apa sih hal-hal penting yang perlu diterapkan untuk pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja? Yang pertama adalah mendidik untuk anak-anak kita ini tahu tentang otoritas tubuhnya, bahwa pada dia memiliki otoritas pada tubuhnya, sehingga ketika ada orang yang hendak memegang, menyentuh dia, apalagi melihat dengan minta dia kirim foto misalnya ya, foto dengan hal yang tidak sepatutnya gitu ya, maka dia akan menyatakan tidak gitu. Jadi hal-hal yang tidak nyaman dia akan berani mengatakan tidak pada yang melakukan gitu ya, dan dia bisa speak up gitu ketika ada orang yang melakukan hal yang membuat dia memang tidak nyaman gitu ya dengan tubuhnya. Jadi itu penting. Jadi bahwa kamu berhak atas tubuhmu, bahwa orang lain boleh ketika menyentuhmu itu ya harus dengan tadi seizinmu, dan ada bagian tubuhnya nggak boleh dilihat dan disentuh orang lain, dan dia tahu itu gitu. Nah itu adalah pembelajaran yang pertama. Nah, yang kedua adalah remaja tuh harus memahami ya bahwa reproduksi antara laki-laki dan perempuan ya, alat itu berbeda alat reproduksinya. Laki-laki misalnya dia alat reproduksinya di luar, terlihat. Kalau luka pun akan kelihatan. Tapi perempuan berbeda, alat reproduksinya di dalam. Sehingga kalau luka bisa jadi nggak terlihat. Oleh karena itu dia di dalam tadi, maka tidak boleh kemudian memasukkan sesuatu pada tubuhnya itu tadi, alat reproduksinya tadi. Itu penting. Kemudian yang perlu dipahami lagi bahwa laki dan perempuan yang berbeda itu adalah kalau anak laki-laki gitu ya, atau laki-laki dia bisa tidak berbekas gitu alat reproduksinya, dan bisa jadi dia ketika ngelakuin fun gitu ya. Tapi kalau anak perempuan dia berbekas, walaupun dia di dalam itu akan menimbulkan bekas. Ini hal yang penting untuk diterapkan kepada anak-anak kita. Kenapa kemudian mereka harus menolak ketika ada orang yang meskipun itu pacarnya sendiri gitu ya, melakukan hubungan seksual misalnya atas dasar cinta, itu harus ditolak. Karena orang yang laki-laki yang benar itu justru harus menjaga si perempuan gitu, menjaga pandangannya, menjaga orang yang dicintai. Kalau dia benar mencintai kita, itu sebenarnya dia tidak akan merusak kita gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yang selanjutnya adalah perempuan itu alat reproduksinya itu punya kerentanan, dan masa kerentanan itu tuh bisa panjang. Kayak misalnya gini ya, kalau perempuan tuh kan ada menstruasi, dan menstruasi itu kan panjang, maksudnya tiap bulan ada gitu ya, tiap bulan. Dan kalau kemudian melakukan hubungan seks dan hamil, yang mengalami tadi gitu ya, kerentanan dan rasa mungkin sakit, ketidaknyamanan yang panjang, itu kan juga perempuan ketika hamil, ketika melahirkan, kemudian harus menyusui dan lain-lain itu ya, apalagi ketika dia tidak siap, dia masih sekolah dan lain-lain. Jadi ini hal yang memang penting ya diajarkan kepada anak-anak kita, termasuk bagaimana menilai orang ini benar atau tidak. Jadi kalau seorang yang baru dia kenal misalnya di media sosial tapi meminta dia foto dengan tidak menggunakan pakaian, maka itu hal yang udah nggak benar. Jadi dia bisa nolak kalau dia sudah tahu dan pernah kita didik untuk
menyadari ya kesehatan reproduksi dirinya, dan juga menyadari bahwa ada otoritas tubuhnya, bahwa ada hal yang harus dia jaga dan dia punya hak atas tubuhnya sendiri. Nah, itu penting ya untuk menghindari anak-anak kita ya mengalami kekerasan seksual dari siapapun, baik orang yang dia kenal dekat maupun orang yang mungkin dia kenal di media sosial, atau mungkin orang asing yang dia tidak kenal, atau bisa jadi dia kenal dan merupakan misalnya orang di sekitar sekolah dia ya, orang dewasa di sekitar sekolahnya seperti pendidik atau staf lain di sekolah. Jadi anak-anak kita udah bisa tahu tuh ini bahaya atau tidak, ini harus dia laporkan atau tidak, dia tolak atau tidak, itu dia sudah paham ketika kita bekali ya pendidikan kesehatan reproduksi yang sederhana sebagaimana tadi saya sampaikan. Demikian video ini, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe, dan jangan lupa ya untuk video-video yang penuh manfaat ya, segera bagikan kepada orang yang mungkin Anda kenal dan membutuhkannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.